kasih karunia dan damai sejahtera Allah. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai dengan 4. Demikianlah firman Tuhan. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari, kalau kita membaca dalam kitab Kejadian pasal 1 dan 2, itu mengisahkan bagaimana penciptaan pertama, langit dan bumi beserta dengan segala isinya, Allah ciptakan. Segala sesuatu sungguh asri, harmonis, tanpa dosa dan penderitaan. Namun kemudian dosa masuk merusak dan merasuk ke alam ciptaan, seperti yang dapat kita lihat dalam Kejadian 3. Seluruh isi Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, sejak kejatuhan dosa di Kejadian 3 sampai dengan Wahyu 20, mengisahkan penggenapan keselamatan Allah bagi ciptaannya yang sudah berdosa, yaitu kita semua manusia. Maka Wahyu 21 sampai 22 merupakan akhir atau penutup daripada hal yang saya katakan di atas. Kita bukan hanya dibawa kepada keadaan semula tanpa dosa, penderitaan, kematian, melainkan juga melampaui hal yang pertama tadi. Wahyu 21 sampai 22 melampaui Kejadian pasal 1 sampai pasal 2 karena mengakhiri kejadian pengulangan kisah kejatuhan dan belenggu dosa pada manusia. Saudara-saudari, pada bacaan renungan kita hari ini, firman-Nya memperlihatkan pada bentuk simbolis langit dan bumi yang baru. Langit dan bumi yang pertama sudah tiada. Laut yang melambangkan kuasa kekacauan pasti tidak ada lagi. Allah telah berserta kita. Allah bersama-sama dengan kita. Setiap orang yang percaya dan menyembahnya akan beroleh hidup yang penuh damai. Tidak akan ada lagi air mata, duka cita, dan perkabungan seperti yang dikatakan dalam ayat 4. Semua orang yang tetap setia dalam iman hingga sampai pada akhir akan menjadi warga surgawi milik Allah seperti dalam ayat 7. Oleh karena itu dalam hal ini firman-Nya juga menjelaskan tentang pendaftaran
siapa-siapa saja yang bukan warga negara surgawi. Ini bukan daftar yang lengkap, tetapi mewakili semua orang yang bukan pengikut Kristus sejati. Mereka ialah orang-orang yang selama masih sebelum Kristus datang yang kedua kali, mereka memilih untuk mentaati Allah lain, loyal pada Allah palsu, sehingga mereka menjadi penghuni lautan api yang kekal itu, yaitu orang yang sungguh tidak percaya kepada Allah. Saudara-saudari, kapankah langit dan bumi yang baru akan datang? Tidak ada seorang pun yang tahu kapan dunia ini akan berakhir. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan Yesus akan datang. Hanya Allah Bapa yang tahu. Akan tetapi, kita tahu bahwa Dia yang setia akan datang dan menjemput kita, para umat tebusannya. Kita sedang belajar terus-menerus untuk setia sampai pada akhir. Dan tentu Allah sungguh akan hadir dan membawa kita ke surga, di mana kehadiran Allah akan dihormati dan dimuliakan. Apakah saudara sudah memastikan diri sebagai umat yang telah ditebus? Setiap orang yang percaya kepada Kristus, yang telah beroleh baptisan kudus, perjamuan kudus, kita adalah umat tebusan Allah yang telah dipersatukan kembali dengan Allah. Dalam hal ini, Yohanes menyatakan bahwa ia melihat langit yang baru dan bumi yang baru, seperti dalam ayat 1. Bumi yang lama, yang penuh dengan dosa dan kejahatan, akan digantikan dengan bumi yang baru. Yohanes melihat Yerusalem yang baru, yang dari Allah, bagai pengantin yang telah berdandan untuk suaminya, seperti dalam ayat 2. Oleh karena itu, saudara-saudari, jika kita merindukan hal itu benar-benar milik kita, sebagaimana Allah juga merindukan supaya kita masuk ke dalamnya, marilah kita tetap setia hingga pada akhir. Dan percayalah, barang siapa yang setia kepadanya akan beroleh hidup yang kekal, akan melihat dan menikmati hidup yang baru. Kiranya kasih setia Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memelihara dan menolong kita. Amin.